Ini adalah sesuatu yang begitu dahsyat yang Tuhan ingin tanamkan di dalam gereja, supaya gereja ini paham sekali bahwa ada sesuatu yang kita perlu mengerti, apalagi bicara berurusan dengan uang. Asalkan Anda bahagia. Tepuk tangan dulu untuk si Oncop. Untuk itu ucapan terima kasih banyak kita ucapkan kepada pengepul para janda. Maksud kami pengepul orang gila. Waduh, salah lagi. Maksud kami adalah pengepul orang-orang tak berguna. Hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Siapa yang ajarin kita berbohong? Iblis. Iblis yang kendalikan hidup kita. Berbohong, emosian, fitnah, dengki, iri hati. Kami menghadirkan channel ini supaya kita semua bisa diselamatkan, ya. Bohong. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Oleh karenanya langsung saja kita akan membahas sebuah kesaksian yang tak berguna dan tak enak dipandang, tapi sayang pula kalau dibuang. Mantap ya. Kita lihat Tuhan Yesus kalau istilahnya ditantang, maka Tuhan Yesus akan buktikan. Ini bukan dongeng, ini bukan halusinasi, ini bukan berita hoax. Percaya sama dia. Kita berjumpa kembali dengan segudang kebohongan, dengan segudang kejahatan, segudang kebencian, segudang iri hati, segudang amarah, segudang hawa nafsu, segudang percabulan, pikiran kotor, dan segudang program penyesatan. Kan kambing namanya itu. Kesaksian saya bukanlah kesaksian yang bohong. Ini yang benar. Tidak tipu-tipu menipu. Saya ini berasal dari Muslim ya. Fanatik yang tingkat tinggi. Paai nama pasama. Paai nama tawalu pasama wajmulah walahal nas wasiyin alim. Fanatik yang tingkat tinggi. Tidak berisi, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Itu banyak, Pak. Seperti kami awalam juga mata koda saling walata. Gini Pak, maksud saya yang saya pelajari itu tuntunan sholat. Itu kan Iqra. Kalau buat saya itu namanya Iqra, Pak. Jadi dalam satu buku itu dari Alif sampai Al-Fatihah sampai Al-Anas belakang, Al-Ikhlas, itu semuanya itu saya sebut Iqra begitu. Oh, itu artinya kita ada di dalam tangan iblis. Sebelum sholat tarawih itu ada khotbah singkat atau khotbah singkat yang dibawakan oleh khotib. Fanatik yang tingkat tinggi. Ini hambanya, mulutnya aku urapi. Itu artinya kita ada di dalam tangan iblis. Meninggalkan Tuhan Yesus yaitu dengan membuka Iqra ya teman-teman. Teman-teman tahu ya Iqra itu hurufnya besar. Saya ingin memperdalam doa-doa saya. Tapi kami itu tidak pernah sembahyang semua sholat mengaji. Fanatik yang tingkat tinggi. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Titit Yesus. Dia pakai kolor. Iqra ini saya sebelumnya waktu kecil saya sudah pelajari, tapi karena saya bekerja cari makan, orang tua sudah tidak ada kan. Saya waktu bapak masih ada, saya bantu bapak. Jadi untuk menghafal doa-doa sholat apa itu saya nggak hafal. Jadi begitu saya ke tempat majikan yang di Bekasi ini, saya membuka Iqra dengan tujuan mau menghafal supaya saya lebih pinter lagi gitu loh Pak. Tapi justru di situ selalu yang muncul wajah Tuhan Yesus. Saya suka witir seperti ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad gitu. Ala ali Sayyidina Muhammad. Suka witir seperti ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad gitu. Ala ali Sayyidina Muhammad. Fanatik yang tingkat tinggi. Nasyratal mustaqim, siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu alaihim ghairin sebentar Pak. Sepanjang jalan saya mengutuki Tuhan, Bapak Ibu.
Sebelum Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah ayat kursi, hanya berapa ayat. Nah ini ada lagi, itu maaf, ayat kursi lagi. Itu surat Yasin selama berumur 13 tahun sampai dengan 29 tahun. ya, Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Tuhan Yesus ya di rumah saja gitu. Jadi tukang kayu Pak, tukang mebel. Jadi di mana 13 tahun sampai 29 tahun ya di rumah aja, nggak kemana-mana. Ya kan? Nggak kemana-mana, malah ngerjain ini, jadi tukang kayu. Dan kenapa tidak dicatat di Alkitab? Karena nggak penting itu untuk dicatat. Ngapain dicatat? Orang tukang kayu kok dicatat? Tukang kayu gimana sih tukang kayu? Sekarang juga banyak tukang kayu, lihat aja gitu. Nggak ada kegiatan apa-apa, cuma bikin mebel. Tentang dia tunjukin dia. Saya bilang, Yesus, kok orang Kristen punya Tuhan? Allahnya orang Kristen katanya kok hidup, tapi ditunjuki begini. Itu artinya kita ada di dalam tangan iblis. Jadi di dalam seperti itu saya pergi ke toilet, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya perlu ke dokter tidak Tuhan. Kira-kira saya bisa geger otak nggak nih kalau kayak gini? Saya mendapatkan suami justru yang orang dari non Muslim. Saya dapat jodoh orang Manado, Kristen. Jangan ketawa Pak, sadar. Coba pinjam pengepul murtadong yang banyak bacot, mulutnya lemes kayak bekicot, bohong-bohong biar bisa ngetop. Papinnya murtadong dari kecil udah diajarin bohong, gak ada malunya, yang penting baginya lancar donasinya. Oh yeah. Kalau khotbah ajarannya pasti sepi penontonnya, tapi kalau kesaksian jago tipu-tipunya. Murtadongnya gelok semua, gak bisa tuh dipercaya. Ngaku mantan muslim taat, kalau dites elah otaknya cepat, rungkat, geblak, gabrul semua. Aduh abang kok gemesin banget sih orangnya. Bang Encong, boleh ku tabok nggak sih? Aduh. Coba pincong, berhentilah sewa kopla settingan, pasang foto muslimah rupawan. Murtadongnya lah kok kayak siluman. Yai. Coba pincong, murtadongmu malah menghina Tuhan. Jadi jangan kau salahkan Islam, kami cuma penonton lawakan. Kalau khotbah ajarannya pasti sepi penontonnya, tapi kalau kesaksian jago tipu-tipunya. Murtadongnya gelok semua, gak bisa tuh dipercaya. Ngaku mantan muslim taat, kalau dites elah otaknya cepat, rungkat, geblak, langga bro semua. Pak Pincong. Aduh, abang Encep gemesin banget sih orangnya. Boleh ku tabok nggak? Aku kira aku sungguh seorang pecundang. Jangan pikirkan soal pertunjukan besok. Aku hanya bisa berkata, terima kasih. Terima kasih atas ulah kalian. Sama-sama.